Hai, berjumpa lagi dengan saya Pandu Fajar Baskara. Saya akan share tentang siklus awak sarana perkeretaapian dalam persiapan dinas hingga selesai dinas. Bagaimana masinis atau asisten masinis itu melakukan dinasannya? Yuk simak video ini. Siklus kerja awak sarana perkeretaapian, mulai dari persiapan dinas hingga selesai dinas. ASP akan melakukan dinasannya menjadi 4 siklus atau 4 bagian. Yang pertama yaitu pada saat awal dinas, kemudian pada saat dilintas, yang ketiga pergantian kru, dan yang keempat mengakhiri dinasannya. Pada awal dinas, ASP hadir dan melapor diri di kantor UPT Kru KA paling lambat 45 menit sebelum jam keberangkatan kereta api. Jadi 45 menit ini dimaksudkan agar ASP mempersiapkan seperti pengecekan kesehatan, pengecekan lokomotif, dan lain sebagainya. Pada saat di UPT Kru KA, ASP melihat dan memastikan jadwal dinasannya, apakah mereka benar-benar dinas pada hari itu. Kemudian mengisi daftar hadir pegawai dan melihat pengumuman yang ada di papan pengumuman UPT Kru KA. Di papan pengumuman ini terdapat taspat atau pembatas kecepatan dan pengumuman lainnya yang berkaitan dengan perjalanan kereta api. Ini merupakan jadwal dinasan yang ada di Daop 2 Bandung, dinasan masinis ataupun asisten masinis. Kemudian ASP pergi ke unit kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini dimaksudkan agar ASP ini benar-benar sehat dan siap untuk dinas. Adapun kesehatan yang akan dicek yaitu mengukur tensi, kemudian mengukur kadar alkohol, dan nanti ditanya atau di asesmen singkat apakah ASP ini sedang lelah ataupun ada tekanan atau mungkin jam tidurnya kurang, dan nanti dokter di unit kesehatan akan merekomendasikan apakah ASP ini layak untuk dinas atau tidak. Apabila ASP tersebut tidak layak untuk dinas, maka ASP pengganti akan menggantikannya untuk berdinas. Kemudian kembali lagi ke UPT Kru KA, masinis dan asisten masinis menunjukkan tanda kecakapannya, yaitu O62, O64, dan sertifikat ASP, awak sarana perkeretaapian, yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Perhubungan. O62 ini yaitu keterangan kecakapan seorang pegawai yang diberikan tugas sebagai asisten masinis. Kemudian O64 merupakan tanda kecakapan seorang pegawai yang dinilai cukup dan mampu dan cakap sebagai masinis, dan untuk jenis lokomotifnya juga tertera di O64. Kemudian ASP menyerahkan surat rekomendasi kesehatan, dan ASP wajib menunjukkan arloji, suling mulut, senter, dan apabila membawa handphone dalam keadaan off. Kemudian ASP akan dilakukan wawancara atau asesmen singkat mengenai lintas yang akan dilewatinya. Kemudian mereka akan tes tunjuk sebut tentang sinyal dan semboyan-semboyan yang ada di lintas pada saat mereka berdinas. Setelah lulus, mereka akan menandatangani surat siap dinas. Dan ASP tadi pada saat dites tunjuk sebut dicatat oleh penyelia apakah mereka ini layak untuk dinas atau enggak, karena tes tunjuk sebut ini juga pemahaman mereka tentang lintas ini dan pemahaman tentang semboyan-semboyan. Kemudian mereka akan menerima surat perintah perjalanan dinas atau SPPD dan menerima O100 atau tabel kereta api, dan diberi bentuk permintaan kereta api penolong yaitu bentuk 93, dan bentuk pemberitahuan tentang PLB, peristiwa luar biasa, bentuk 94. Nah, ini ada contoh SPPD dan bentuk 93 permintaan kereta api penolong. Ini juga merupakan tabel kereta api atau yang bisa kita sebut O100. Jadi di O100 ini memuat data dan informasi bahwasannya kecepatan di lintas yang diizinkan kereta api untuk berjalan ada di sini, dan keterangan pada saat kereta api ini berangkat ataupun datang di stasiun-stasiun tujuan. Kemudian ASP pergi ke depo lokomotif untuk mengambil lokomotifnya dengan cara melapor ke petugas urusan lokomotif atau PUL dan melakukan serah terima lokomotif. ASP akan menerima T200 yaitu buku riwayat lokomotif. Nah, buku riwayat lokomotif ini memuat data-data lokomotif, apakah telah dilakukan perawatan, perawatannya kapan, dan data-data lain sebagainya.
Setelah menerima lokomotif, ASP wajib melakukan cek Go-No-Go item dan kelengkapan inventaris. Go-No-Go item dibagi menjadi 9 yang nanti saya akan bahas. Kemudian mencoba putaran motor diesel, lokomotif atau KRD dengan cara menambah atau menaikkan throttle handle sampai knot 8. Kemudian mencoba fungsi rem, kemudian mencoba maju mundur dengan menggerakkan reverser handle maju ataupun mundur. Ini merupakan Go-No-Go item. Yang pertama yaitu pembersih kaca atau wiper. Yang kedua yaitu lampu sorot atau headlight. Yang ketiga yaitu lampu kabin masinis. Yang keempat, suling lokomotif. Yang kelima, perangkat siaga atau treatment device. Yang keenam, radio lokomotif. Yang ketujuh, speedometer. Kedelapan, apar, alat pemadam api ringan. Dan yang kesembilan, stop block. Setelah mengecek Go-No-Go item, masinis berjalan ke stasiun untuk mengambil rangkaian kereta apinya. Setelah sampai di stasiun, masinis melakukan langsiran dengan juru langsir atas perintah dari PPKA atau PAP. Dan pada saat proses penggandengan rangkaian dilakukan bersama TKA, teknis kereta api. Kemudian setelah rangkaian digandeng, ASP wajib mengecek pengeremannya. Pengereman dibagi menjadi dua, yaitu statis dan dinamis. Pengereman statis dilakukan oleh ASP dan petugas urusan kereta ataupun petugas urusan gerbong. Dan TKA serta kondektur. Nah, nanti yang memandu untuk pengereman dilakukan oleh petugas PUK atau PUG. Kemudian nanti disaksikan oleh kondektur dan asisten masinis. Nah, pada gambar di kanan ini merupakan alat untuk mengecek tekanan udara tekan untuk proses pengereman. Kemudian pengereman dinamis setempat. Pengereman dinamis setempat ini pada saat langsiran dilakukan percobaan pengereman dinamis. Percobaan pengereman ini akan dicatat di checklist pengereman, apakah rangkaian ini benar-benar berfungsi pengeremannya. Kemudian asisten masinis mengambil lapka dari PPKA atau PAP. Lapka merupakan laporan perjalanan kereta api. Jadi di sini memuat data tentang awak sarana, kemudian siapa saja yang berdinas, taspat-taspat ditulis secara lengkap di lapka. Setelah asisten mengambil lapka, kemudian kembali ke kabin lokomotif, ASP mengecek dan membaca O100 dan lapka apakah ada penghentian kereta api di stasiun-stasiun tertentu yang baru dan apakah ada taspat-taspat baru dari lapka ataupun O100. Setelah siap di kabin lokomotif, masinis lapor ke PPKP melalui radio lokomotif tentang nomor KA, nomor lokomotif, kemudian nama awak yang bertugas, kemudian fungsi Go-No-Go itemnya apakah sudah cukup baik atau belum, dan KA siap untuk diberangkatkan. ASP wajib memastikan instrumen perka, peraturan perjalanan kereta api, tentang sinyal, whistle, posisi prepal, itu wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan, karena menyangkut dengan keselamatan kereta api. Pada saat persiapan kereta api berangkat, masinis dapat membunyikan semboyan 35 setelah kondektur memberi semboyan 41 dan sesudah PPKA atau PAP memberi semboyan 40. Semboyan 35 yaitu suling lokomotif dengan nada panjang. Dan apabila kereta api ini tidak dibantu oleh kondektur, ASP wajib membunyikan semboyan 35 pada saat sudah yakin PPKA atau PAP telah memberi semboyan 40. Sebelum meninggalkan emplasmen, ASP wajib melakukan percobaan rem dinamis. Dan apabila rem dinamis ini tidak baik, maka ASP wajib menghentikan keretanya dan melapor ke PPKP untuk segera diperbaiki pengeremannya. Apabila dilakukan tetap tidak baik, maka wajib diganti sarananya. Kemudian, apabila ASP mendapati ada petugas yang turut jalan, ASP wajib memeriksa bentuk O23. O23 yaitu tanda naik izin lokomotif, KRD, KRDE, KRDI, ataupun KRL, dan mencatat identitasnya. ASP wajib menggunakan radio lokomotif dengan baik dan benar, jangan sampai salah dalam melakukan prosedur menggunakan radio lokomotif. Kemudian, selama di perjalanan kereta api, apa saja masinis dan asisten masinis yang dilakukan saat memulai dinasannya? Pada saat di kabin lokomotif, yaitu fokus melihat sinyal-sinyal
dan melakukan tunjuk sebut terhadap sinyal serta patuh terhadap semua peraturan perjalanan atau perkap. Tunjuk sebut ini dilakukan oleh masinis dan asisten masinis dengan ketentuan sebagai berikut. Jika pandangan asisten masinis itu dapat melihat semboyan, asisten masinis melakukan tunjuk sebut. Kemudian masinis mengklase atau mengulang setelah yakin melihat semboyan dan diikuti tindakan sesuai arti semboyan. Dan apabila pandangan asisten masinis ini tidak dapat melihat semboyannya, terhalang ataupun hal yang lainnya, masinis yang melakukan tunjuk sebutnya. Kemudian asisten masinis mengulang setelah yakin melihat semboyan dan diikuti tindakan sesuai arti semboyan. Jadi misalkan pada saat jarak jauh itu asistennya tidak dapat melihat semboyannya, yang dapat melihat itu masinis, jadi masinis yang melakukan tunjuk sebut. Asisten masinis hanya mengklase. Kemudian apabila awak kereta api atau ASP melihat atau mendengar semboyan yang diperlihatkan bersamaan dan maknanya itu meragukan, seperti semboyan 5 dan semboyan 7 ini. Nah, ASP meneriakkan seperti ini, awas semboyan meragukan, dan masinis mengambil langkah yang terberat. Langkah terberat yaitu semboyan 7, dan jika perlu berhenti. Jadi kalau ada semboyan meragukan itu harus mengambil langkah terberat. Bila perlu berhenti dan melakukan komunikasi kepada PPKP. Ini semboyannya ini bagaimana kok bermakna ganda atau meragukan. Kemudian apabila masinis itu melakukan gerakan pengereman, masinis boleh menyebut semboyannya tanpa perlu menunjuk. Jika awak kereta api salah dalam penyebutan semboyannya, awak KA yang lain itu mengulang dan menegur sambil mengoreksi penyebutan semboyan. Dan pada saat di akhir nanti menyampaikan di UPT kru KA saat tiba. Saat tiba nanti masinis ataupun asisten masinis yang mengetahui apabila salah satu dari mereka salah penyebutan itu melapor atau menyampaikan di UPT kru KA. UPT kru KA mencatat dalam buku pantauan penilaian tunjuk sebut. Nah, kemudian beberapa semboyan yang menyatu dalam satu tiang itu ditunjuk sebut berurutan dari makna yang terberat. Penghentian dalam O100 berhenti, tetapi aspek sinyal semboyan 5. Nah, itu harus disebut seperti ini. Contohnya, di stasiun Cawang berhenti. Karena di O100-nya itu di stasiun Cawang berhenti, tetapi diberi 95. Nah, itu kita harus berhenti. Kita harus patuh terhadap O100-nya juga. Dan kemudian apabila ada semboyan 10J berurutan, 10J itu menandakan pelandaian. Nah, bermakna sama. Jadi 10J-nya itu ada double. Maknanya juga sama. Jadi penyebutannya hanya sekali pada semboyan yang pertama terlihat tadi. Kemudian penunjukan semboyan 4041 dilakukan sekali dan penyebutannya seperti ini. 40 dan 41 telah diberikan. Kemudian ASP memantau dan memastikan indikator kerja pada lokomotif, KRD, KRDE, KRDI, atau KRL. Dan masinis melakukan pengereman dinamis tiap 30 menit sekali guna memastikan pengereman itu cukup baik. ASP atau masinis melayani pengereman rangkaian dengan baik. Dan kemudian pada saat berhenti di stasiun antara, awak kereta api memeriksa kondisi dan fungsi peralatan lokomotif. Jadi dicek lagi peralatan ini apakah ada kerusakan atau keausan pada saat perjalanan kereta api. Kemudian apabila terjadi gangguan di lintas seperti banjir atau bencana alam yang lainnya, itu ASP wajib melapor ke PPKP, dan jika PPKP tidak berhasil mengatasi gangguan tersebut, segera meminta lokomotif penolong. Prosedur di lokomotif CC201. Sebelum kita menaiki lokomotif, ada beberapa hal yang perlu kita periksa guna menghindari terjadinya yang tidak diinginkan. Itu yang pertama, kita memeriksa adanya keretakan, keausan, atau baut-baut yang kendur ataupun yang terlepas. Apabila terlepas, kita minta bantuan oleh pool untuk
segera diberi baut-baut. Kemudian memeriksa apakah ada kebocoran oli atau bahan bakar, dan memeriksa bahan bakar pada gelas duga. Kemudian yang keempat, periksa posisi-posisi keran udara, kemudian periksa kondisi selang air brake, dan memeriksa inventaris serta gunung itemnya. Apabila masinis sudah menaiki lokomotif, melakukan pemeriksaan yang ada di dalam kabin lokomotif ataupun pada mesinnya. Yang pertama, menjauhkan benda-benda asing dari tools dan sebagainya dari bagian yang berputar dan peralatan listrik. Kemudian periksa minyak pelumas motor diesel dengan menggunakan dipstick, memeriksa pelumas governor motor diesel, minyak pelumas kompresor, periksa air pendingin, dan kemudian masinis memeriksa minyak pelumas gear fan radiator. Masinis juga harus memeriksa minyak pelumas gear case main generator dan pengaman overspeed motor diesel pada kondisi reset. Kemudian keran governor kompresor harus dalam posisi terbuka. Adapun cara untuk menghidupkan lokomotif CC 201 yang seri lama atau seri 1 sampai 38 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Gagang tenaga throttle itu dalam posisi netral, kemudian gagang dynamic brake juga posisi netral, reverser handle juga posisi netral, dan semua CB dinaikkan on semua, kemudian saklar baterai dinaikkan on. Setelah semua syarat telah dipenuhi, maka yang dilakukan oleh masinis yaitu memposisikan ECS ini dalam posisi pump, memompa bahan bakar, sehingga tekanan mencapai 40 PSI atau 2,8 kg per cm3. Kemudian ECS ini diposisikan start dan ditahan sampai mesin hidup. Kemudian menunggu minyak pelumas mesin diesel sampai lebih dari 1,1 kg per cm3. Hal ini dilakukan agar motor diesel itu tidak mati. Jadi kalau kita sudah menyalakan, langsung memutar ECS ini posisi run atau idle, belum mencapai 1,1 kg per cm3, maka mesin diesel dapat mati. Jika sudah terpenuhi 1,1 kg per cm3, bisa diposisikan ECS posisi run atau idle. Pada seri lokomotif CC201 yang terbaru, 39 ke atas, ada beberapa hal juga yang harus dipenuhi persyaratannya. Yang pertama, gagang throttle itu harus netral, dynamic brake netral, reverser handle juga netral, dan ECS ini dalam posisi start. Semua CB harus dinaikkan dalam posisi on dan saklar baterai dalam posisi on. Di tampilan CC201 yang seri terbaru, itu ada push buttonnya untuk memompa bahan bakar, kemudian juga untuk start atau menghidupkan mesin diesel atau menyalakan mesin lokomotif. Masinis harus menekan push button pompa bahan bakar dulu. Pompa bahan bakar ini harus bekerja dan memompa bahan bakar hingga tekanan mencapai 40 PSI atau setara dengan 2,8 kg per cm3. Kemudian setelah bahan bakar tercapai 40 PSI, masinis menekan push button untuk menghidupkan mesin atau EST sampai mesin diesel hidup. Kemudian masinis juga menunggu minyak pelumas diesel sampai lebih dari 1,1 kg per cm3. Hal ini juga sama dimaksudkan apabila tidak mencapai 1,1 kg per cm3, maka mesin lokomotif dapat mati. Kemudian ECS atau pengatur motor ini dapat diposisikan run. Kemudian masinis harus memeriksa pada saat mesin diesel hidup. Jadi masinis juga harus mendengarkan suara mesin itu bagaimana. Apakah suara mesin itu ada suara-suara asing yang tidak seperti biasanya, itu juga termasuk dalam pemeriksaan. Kemudian masinis mencoba pengabaran otomatis dan independent brake. Jadi mengecek apakah tekanan udaranya sudah teraliri atau belum. Kemudian memeriksa tekanan minyak pelumas motor diesel pada not 8 minimal 4,6 km per cm3. Kemudian memeriksa tekanan minyak bahan bakar 2,8 kg per cm3. Memeriksa tekanan angin penyeimbang harus 5 kg per cm3. Dan memeriksa tekanan angin saluran pipa. Saluran pipa ini untuk mengaliri tekanan udara, fungsinya untuk pengereman. Kemudian memeriksa deadman pedal, mencoba suling lokomotif, wiper, lampu sorot, dan lampu semboyan. Memeriksa governor kompresor. Pada saat cut in itu harus 8,8 dan cut out 9,8. Apabila masinis telah selesai dinas, cara untuk mematikan lokomotif yaitu throttle handle itu dalam posisi netral dan menunggu putaran mesin idle atau tidak sedang bekerja. Kemudian menunggu kompresor cut out. Setelah
kompresor cutout memutar ECS atau menekan push button matikan mesin. Jadi kalau yang CC201 seri lama itu kita memutar ECS-nya mematikan motor atau mematikan mesin. Kalau yang seri terbaru kita menekan push button untuk mematikan mesin. Kemudian menurunkan semua CB, circuit breaker, dan melepaskan saklar baterai. Kemudian masinis mengerjakan rem parkir guna untuk lokomotif tidak akan berjalan sendiri. Kemudian masinis menutup semua jendela dan pintu, mencabut reverser handle dan memberikan kepul. Kemudian memberi stop block pada lokomotif. Adapun cara penggunaan deadman pedal yaitu sebagai berikut. Deadman pedal ini merupakan alat pengaman atau kesiagaan untuk masinis dalam mengoperasikan lokomotif. Ini digunakan apabila masinis itu lengah atau lalai, bisa ngantuk, tertidur, atau bahkan meninggal mendadak. Nah, alarm ini akan membunyikan suara di lokomotif dan otomatis akan melakukan pengereman. Deadman pedal dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang diinjak terus-menerus dan ada yang diinjak dan dilepas. Apabila diinjak itu maksimal 50 detik dan apabila dilepas itu selama 5 detik. Jadi kalau masinis menginjak terus lebih dari 50 detik juga akan melakukan pengereman secara otomatis. Apabila sudah dilepas pun dan tidak ditekan kembali juga akan melakukan pengereman secara otomatis. Ini tampilan dari master control di kabin CC201. Terdapat gagang suling, manometer udara, load meter, dynamic brake, saklar lampu, throttle handle, reverser handle, indikator yang meliputi PC open, wheel slip, dan lainnya, independent brake, cut-off pilot valve, kemudian automatic brake handle. Ada juga regulating valve. Regulating valve ini difungsikan untuk mengatur tekanan angin, automatic brake, atau pengereman rangkaian. Jadi, untuk mengatur berapa tekanan udara yang keluar pada kompresor untuk melakukan pengereman, ini kita bisa mengaturnya di regulating valve. Kemudian ada reverser handle. Reverser handle ini digunakan untuk membalik arah atau mengendalikan arah laju lokomotif, bisa maju atau mundur. Kemudian ada ganggang tenaga atau throttle handle. Throttle handle sampai 8 knot ini digunakan untuk mengatur putaran mesin diesel. Jadi semakin ditambah knotnya, maka laju lokomotif juga semakin cepat. Gagang handle dapat dioperasikan apabila motor diesel dalam beban kosong, yaitu gagang dynamic brake dalam posisi idle dan reverser handle netral. Jadi untuk memutar motor diesel tetapi tidak maju, itu bisa ditambah throttle-nya dan putaran mesin juga akan bekerja. Kemudian lokomotif bertenaga. Gagang dynamic brake harus posisi idle dan reverser handle bisa maju atau mundur. Ini apabila kita ingin menarik sesuatu atau mendorong sesuatu. Kemudian ada automatic brake valve. Automatic brake valve ini digunakan untuk mengerem atau merilis atau melepaskan rem pada rangkaian. Jadi apabila lokomotif ini membawa rangkaian, yang digunakan yaitu automatic brake valve. Ada beberapa posisi yang ada pada automatic brake valve. Yaitu yang pertama, rilis untuk melepaskan pengereman. Apabila pengereman itu terikat, kita bisa merilisnya dan kita bisa menjalankan rangkaian. Kemudian ada minimum reduction, itu untuk mengurangi tekanan udara pada pipa udara atau brake pipe, dan tangki penyama, equalizing reservoir, berkurang sampai 5 PSI. Kemudian service itu untuk melakukan pengereman, dan jika kita maksimalkan service ini menjadi full service, maka pengereman ini menjadi 100%. Kemudian ada suppression ini untuk mereset apabila terjadi PC open. PC open ini ditandai dengan indikator lampu PC open menyala dan tekanan brake pipe normal menjadi 70 PSI. Kemudian yang kelima ada cut off pilot valve. Bagian ini mengatur sistem pengereman yang akan dipakai. Jadi apabila lokomotif ini berjalan sendiri ataupun menarik kereta, gerbong, itu kita bisa diatur di sini. In ada posisinya 2, yaitu pass atau passenger pada saat kita mengangkut penumpang, rangkaian kereta, dan FRT, freight, atau kita mengangkut barang atau gerbong. Kita mengangkut gerbong, kita posisikan cut off ini dalam posisi freight pada saat automatic brake valve dilayani. Kemudian kita posisikan out apabila automatic brake valve ini tidak dilayani saat lokomotif menjadi rangkaian. Jadi pada saat lokomotif ini ikut dinas tapi tidak digunakan dan menjadi rangkaian, itu kita memposisikan dalam posisi off. Kemudian yang keenam ada independent brake handle. Pengereman ini digunakan untuk mengerem atau merilis lokomotif sendiri. Jadi lokomotif ini tidak membawa rangkaian. Ada 2 posisi, yaitu release, posisi pelepasan rem, dan application, yaitu posisi pengereman lokomotif. Kemudian ada dynamic
brake handle. Dynamic brake handle ini digunakan untuk mengerem secara elektrik. Nah, prinsip kerja dynamic brake handle ini yaitu memfungsikan motor traksi sebagai generator pada handle dalam posisi idle. Jadi handle throttle dalam posisi idle baru bisa dioperasikan dynamic brake ini. Energi mekanik atau energi putar, energi maju lokomotif ini itu memutar generator dan menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan tadi akan dialihkan ke resistor atau penahan atau penghambat dan menjadi panas. Panas ini dihembuskan atau didinginkan menggunakan blower. Jadi ini digunakan pada saat perjalanan kereta api itu menurun sehingga menghemat blok rem. Jadi masinis dapat menggunakan ini untuk menghemat blok rem dan blok rem juga tidak menjadi panas. Kemudian ada lampu indikator. Lampu indikator ada dua di sini yang terlihat, yaitu wheel slip apabila roda selip dan pengawas keamanan atau PC open. Adapun beberapa gangguan yang ada pada motor diesel. Yang pertama yaitu motor diesel. Ada 3 gangguan yaitu SETK, selubung engkol tekanan kelebihan, overspeed motor diesel, DAF, pengaman api. Kemudian pada sistem pendingin ada hot engine apabila motornya panas, ada low water level, low water pressure, dan kemudian pada sistem bahan bakar dapat tersumbat atau tidak ada suplai bahan bakar ke motor diesel. Kemudian sistem udara bakar, saringan udara kertas itu kotor ataupun tekanan turbo tidak naik. Kemudian di sistem pelumas ada LOP, low oil pressure, tekanan oli rendah. Masinis dapat mengatasi gangguan-gangguan ini, tetapi hanya beberapa bagian saja, tidak semuanya, karena bukan kewenangannya. Yang dapat dilakukan masinis untuk mengatasi gangguan tersebut hanya 4, yaitu overspeed motor diesel, kemudian low water pressure atau tekanan air rendah, saringan kertas kotor, dan low oil pressure atau tekanan oli rendah. Hanya itu yang bisa diatasi masinis sesuai dengan kewenangannya. Gangguan pada SETK. SETK atau COPL ini merupakan tekanan crankshaft yang berlebih. Pengaman ini bekerja jika tekanan udara di dalam crankshaft mencapai 1,9 sampai 2,1 kg per cm kubik. Akibat dari SETK ini akan menyala merah, kemudian bel akan berbunyi. Kemudian lampu pengaman SETK atau COPL ini akan menyala. Kemudian masinis tidak boleh menghidupkan kembali sebelum kita tahu apa yang harus diperbaiki oleh petugas. Jadi ini bukan kewenangannya masinis ini untuk memperbaiki. Kemudian masinis mendapati gangguan pada motor diesel seperti engine overspeed. Overspeed ini akan menyala apabila mesin diesel ini melampaui putaran aman sesuai dengan yang telah ditetapkan, yaitu melebihi dari 1160 rpm. Di seri CC201 yang seri lama itu akan menampilkan tonjolan planyer overspeed. Kemudian kalau CC201 yang seri baru itu gagang akan tampak, akan bekerja. Jadi akibatnya itu motor diesel mati tanpa ada lampu indikator, kemudian bel akan berbunyi, planyer overspeed kerja itu akan menonjol, dan kemudian pada seri yang baru gagang itu akan bekerja di governor motor diesel, akan bergerak keluar. Kemudian gangguan yang selanjutnya itu fire warning atau tanda api. Ada sensor pengaman pada ruang mesin yang ada di lokomotif. Apabila suhunya melebihi 163 derajat Celcius, ini akan bekerja. Bekerjanya sensor ini menyebabkan mesin diesel mati, indikator tanda api menyala, dan bel akan berbunyi. Kemudian fungsi dari fire warning ini yaitu mengamankan komponen motor diesel dari kerusakan akibat suhu ekstrim. Jadi untuk menghindari hal itu, maka indikator ini harus menyala. Indikator ini akan menyala, kemudian bel akan berbunyi. Putaran motor diesel 201 itu tetap bergerak sesuai dengan knot, kemudian tenaga CC201 normal sesuai dengan posisi knot. Hal yang membedakan pada CC203 yaitu mereka sudah terproteksi, jadi apabila posisi knotnya ada di 8 misalkan atau posisi lain, itu akan otomatis putaran motor diesel akan mati kalau di seri CC203. Kalau CC201 masih tetap bekerja, proteksinya belum ada. Yang perlu dilakukan masinis yaitu memeriksa kerja WT1 dan WT2 di ruang radiator. Kemudian SR1 dan SR2 di kompartemen depan, memeriksa kerja fan radiator atau kipas radiator, kemungkinan putarannya itu melambat sehingga menyebabkan panas. Kemudian memeriksa jendela radiator pada CC201 dan menunggu suhu air pendingin turun sampai suhu kerja 70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius sampai indikator tadi itu padam. Kemudian
Kemudian membatasi pemberian not, jadi tidak boleh tinggi-tinggi untuk menghindari fire warning atau panasin. Gangguan pada motor diesel selanjutnya yaitu permukaan air rendah atau low water level. Low water level ini dapat kita lihat pada indikator permukaan air ini ada bola merahnya. Nah, ini kita lihat posisinya itu rendah atau sudah mencukupi. Caranya masinis untuk mengetahuinya yaitu memeriksa permukaan air pendingin, kemudian memeriksa apakah ada kebocoran air pendingin pada sistem pendingin. Apabila kekurangan, masinis dapat menambah air pendingin di stasiun terdekat. Adapun gangguan pada motor diesel selanjutnya yaitu low water pressure atau tekanan air rendah. Penyebab alat ini bekerja apabila saluran sirkulasi udara air pendingin pada posisi idle kurang dari 8,5 PSI. Kemudian pada posisi not 8 kurang dari 28 PSI. Akibat dari low water pressure ini atau tekanan air rendah ini, motor diesel akan mati. Kemudian lampu indikator tekanan air rendah menyala. Bel akan berbunyi dan indikator pada relay LWPHR akan menyala. Kemudian cara mengatasinya oleh masinis yaitu menekan reset pada LWPHR sampai lampu indikator padam dan bel berhenti berbunyi. Kemudian memeriksa permukaan air pendingin, lokomotif dapat dihidupkan kembali dan mengatur penggunaan tenaganya. Kemudian saringan kertas kotor atau EAFL. Pengaman ini digunakan untuk mengamankan motor diesel dari kerusakan akibat pembakaran tidak sempurna karena saringan udaranya kotor. Tanda pengaman ini akan bekerja yaitu lampu indikator EAFL akan menyala, kemudian bel akan berbunyi, tenaga lokomotif hilang, putaran motor diesel akan kembali idle. Tindakan yang dapat dilakukan oleh masinis yaitu mengembalikan throttle handle pada posisi netral. Kemudian tombol siapkan kembali pompa bahan bakar penyaring udara pada seri baru ditekan. Kemudian menekan tombol pasang kembali penyaring pada seri CC201 yang lama. Kemudian membatasi pemberian tenaga atau not, kemudian mencatat dalam laporan teknik dan dilaporkan secara lisan kepada masinis pengganti atau pool, petugas urusan lokomotif. Kemudian low oil pressure atau tekanan oli rendah. Alat ini akan bekerja apabila tekanan minyak pelumas pada waktu idle kurang dari 12 PSI dan pada saat posisi not 8 kurang dari 48 PSI. Akibat dari gangguan ini yaitu motor diesel akan mati, kemudian lampu indikator LOPL akan menyala. Lampu indikator LOPL ini tampilannya seperti ini. Kemudian bel akan berbunyi dan indikator pada LOPHR akan menyala. Tindakan masinis yang dapat dilakukan yaitu yang pertama menekan reset pada relay LOPHR sampai lampu indikator padam dan bel berhenti berbunyi. Kemudian masinis memeriksa kapasitas minyak pelumas dan lokomotif dapat dihidupkan kembali serta masinis mengatur penggunaan tenaganya. Adapun gangguan elektrik dibagi menjadi dua yaitu gangguan pada sistem transmisi elektrik dan pada sistem kontrol. Gangguan ini yaitu ground slip. Ini slip itu maksudnya rodanya slip, kemudian tidak bisa transisi, tidak ada pengisian baterai. Gangguan elektrik yang dapat diatasi masinis sesuai dengan kewenangannya yaitu ground, roda slip, tidak bisa transisi, dan tidak ada pengisian baterai. Ground, hubungan singkat atau tembus. Alat pengaman ini akan bekerja apabila salah satu kabel tenaga hubung singkat dengan bodi, kemudian generator hubung singkat dengan bodi, dan traksi motor juga hubung singkat dengan bodi. Nah, akibat dari gangguan ini, tenaga lokomotif hilang, RPM motor diesel kembali idle, lampu indikator ground ini akan menyala merah, dan bel akan berbunyi. Adapun masinis untuk mengatasi gangguan ini yaitu mereset tombol ground. Apabila terjadi ground, mencoba memotong salah satu traksi motor melalui MCO secara berurutan. Kemudian apabila ground lagi, berarti TM ganjil 135 dan membatasi pemberian tenaga. Gangguan selanjutnya yaitu pengaman roda slip. Penyebab terjadinya roda slip ini ada bermacam-macam. Yaitu yang pertama mungkin jalannya licin, kemudian klem-klem sambungan yang ada itu kendur, kabel kropos dan bostel terputus. Gejala roda macet, kemudian salah satu power kontaktor tidak masuk, bukan karena dipotong dari MCO. Dan yang terakhir, mungkin disebabkan karena beban terlalu berat. Akibat dari roda slip ini yaitu tenaga lokomotif hilang,
RPM motor diesel kembali menjadi idle, kemudian lampu indikator roda slip ini akan bekerja atau menyala, dan bel akan berbunyi. Cara untuk mengatasi roda slip yaitu yang pertama itu kita dapat menekan pemasir. Apabila sedang ditanjakan, kemudian rodanya slip, kita beri pemasir, akan membantu dari roda akan berjalan. Kemudian mengurangi pemberian tenaga sampai slipnya hilang, tetapi tidak sampai menghentikan KA, karena kalau berhenti di tanjakan juga bahaya, resikonya juga tinggi. Kemudian gangguan selanjutnya, tidak ada pengisian baterai atau BPTAS, juga bisa disebut dengan NBC. Pengisian baterai berfungsi untuk mengembalikan kondisi baterai agar penuh setelah digunakan untuk start. Jadi sebelum kita menyalakan lokomotif tadi, kita juga kan harus menaikkan CB pada baterai atau circuit breaker baterai. Nah, ini juga digunakan untuk start. Dan apabila pengisian baterai ini tidak terlaksana, juga bermasalah nantinya pada saat di start. Ini juga digunakan untuk memberikan jaminan cukup arus listrik pada peralatan pelayanan seperti relay, lampu, kipas angin, ekstasi, dan lain-lain. Pengaman pengisian baterai ini bekerja ditandai dengan lampu indikator itu menyala, lampu indikator NBCL, kemudian bel akan berbunyi dan tenaga lokomotif hilang, serta RPM motor diesel kembali idle. Tindakan yang dapat dilakukan masinis yaitu menekan tombol reset pada VR, kemudian memeriksa soket VR kemungkinan terlepas, dan memastikan lagi indikator pengisian baterai itu sudah padam. Gangguan elektrik perangkat siaga atau Deadman device. Tanda pengaman Deadman ini kerja yaitu alarm akan berbunyi, kemudian hatong pada meja pelayanan juga akan berbunyi, atau bel yang ada di meja itu akan berbunyi, kemudian terjadi pengereman otomatis. Kemudian lampu pengawas keamanan atau PC open ini akan menyala dan tenaga hilang, RPM motor diesel kembali idle. Cara masinis untuk mengatasi gangguan ini yaitu menggerakkan gagang tenaga atau throttle handle dalam posisi netral, kemudian gagang automatic brake itu ke posisi suppression sampai lampu indikator pengawas keamanan padam. Posisi automatic brake juga bisa dilakukan sampai emergent, itu juga bisa digunakan untuk mengatasi PC open. Kemudian gagang automatic brake ini diposisikan release setelah indikator pengawas keamanan padam. Kemudian overspeed lokomotif. Pengaman overspeed ini akan bekerja jika kecepatan kereta api mencapai di atas dari 120 km per jam. Akibat yang akan terjadi, pengereman emergensi pada KA dan indikator pengawas keamanan juga akan menyala. Jadi PC open ini juga akan bekerja. Cara untuk mengatasinya sama kayak tadi, sama kayak Deadman device, yaitu masinis menggerakkan throttle handle pada posisi netral, kemudian gagang automatic brake di posisi suppression sampai lampu indikator pengawas keamanan ini padam. Kemudian gagang automatic brake ini dirilis. Kemudian bagaimana cara pindah meja operator? Apabila masinis ini ingin memindahkan posisi mejanya, yaitu yang pertama itu mencabut reverser handle-nya. Setelah kita cabut, yaitu mencabut independent brake handle. Setelah kita mencabut independent brake handle, mencabut automatic brake handle dengan cara pindahkan automatic brake handle pada posisi handle off, kemudian ditarik ke atas. Kemudian memindahkan cutout pilot pada posisi out. Nah, apabila sudah pindah ke meja yang akan digunakan, yaitu memasukkan reverser handle, kemudian independent brake handle-nya dimasukkan, dan memasukkan automatic brake handle pada posisi handle off, kemudian memindahkan ke posisi release. Setelah handle-handle tersebut dipasang, kemudian memindahkan cutout pilot sesuai posisi yang diinginkan, yaitu passenger atau freight atau barang, sesuai dengan jenis rangkaian yang akan dibawa. Menjadi seorang masinis, banyak hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari sebelum melakukan dinas sampai mengakhiri dinasannya. Masinis juga wajib mengetahui bagaimana cara mengoperasikan lokomotif dan bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapinya. Seorang profesional itu adalah pernah amatir
pada masanya. Untuk itu, mari kita senantiasa untuk selalu belajar dan memperluas wawasan. Saya Pandu Fajar Baskara dari Prodi D3 Manajemen Transportasi Perkereta Apian. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.